Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Jayanti, kelas Finansial Manajemen 19D. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas dan perhitungannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun jenis rasio aktivitas yang sering digunakan perusahaan yaitu pertama, perputaran piutang, berikut hari rata-rata penagihan piutang. Kedua, perputaran persediaan, berikut hari rata-rata penagihan persediaan. Yang ketiga, perputaran modal kerja. Keempat, perputaran aktiva tetap. Dan yang kelima, perputaran total aktiva. Perhitungan rasio aktivitas pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, perputaran piutang. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Rumus yang digunakan yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Perputaran piutang di tahun 2019 yaitu 5,94 atau 6 kali. Dan di tahun 2020 yaitu 5,48 atau 5,5 kali. Jika standar rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk kedua tahun dapat dikatakan bahwa penagihan hutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil karena tidak memenuhi standar rata-rata industri. Kemudian, untuk hari rata-rata penagihan piutang di tahun 2019 yaitu 60,83 atau 61 hari dan di tahun 2020 yaitu 66,36 atau 67 hari. Jika standar rata-rata industri untuk days of receivable adalah 60 hari, maka untuk kedua tahun dapat dikatakan bahwa penagihan hutang yang dilakukan manajemen dianggap kurang baik karena melebihi 60 hari penagihan. Selanjutnya yang kedua, perputaran persediaan. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagi persediaan. Adapun perputaran persediaan pada tahun 2019 yaitu 13,3 kali dan di tahun 2020 yaitu 12,47 atau 12,5 kali. Jika standar rata-rata industri untuk perputaran persediaan adalah 20 kali, maka untuk kedua tahun dapat dikatakan kurang baik karena perusahaan menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Kemudian, untuk hari rata-rata penagihan persediaan di tahun 2019 yaitu 27 hari dan di tahun 2020 yaitu 28,8 atau 29 hari. Jika standar rata-rata industri untuk days of inventory adalah 19 hari, maka untuk kedua tahun terdapat keterlambatan beberapa hari. Perubahan sediaan menjadi piutang. Yang ketiga, perputaran modal kerja. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Rumus yang digunakan yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Perputaran modal kerja di tahun 2019 yaitu 3,79 atau 3,8 kali dan di tahun 2020 yaitu 3,49 atau 3,5 kali. Jika standar rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, maka untuk kedua tahun dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian yang keempat, perputaran aktiva tetap. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap di tahun 2019 yaitu 2,670 atau 2,7 kali dan di tahun 2020 yaitu 2,754 atau 2,8 kali. Jika standar rata-rata industri untuk perputaran aktiva tetap adalah 5 kali, maka untuk kedua tahun dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, penggunaan aktiva oleh perusahaan masih kurang efisien. Dan yang kelima yaitu perputaran total aktiva.
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagi total aktiva. Perputaran total aktiva di tahun 2019 yaitu 1,567 atau 1,67 kali, dan di tahun 2020 yaitu 1,539 atau 1,64 kali. Jika standar rata-rata industri untuk perputaran total aktiva adalah 2 kali, maka untuk kedua tahun dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, penggunaan aktiva oleh perusahaan masih kurang efisien. Baik, sekian penjelasan saya mengenai rasio aktivitas dan perhitungannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.